Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, seperti kamu lihat di judulnya, di sini aku pengen lagi buat untuk pembacaan atau analisa aku secara astrologi. Ini adalah lanjutan part ketiga atau part terakhir dari prediksi atau analisa aku tentang suami ataupun istri kamu. Dan kita lihat ini dari birth chart atau tanggal lahir, bulan lahir kamu, dan tahun lahir kamu, tempat dan jam lahir kamu secara tepat. Jadi bagi kamu yang pengen tahu birth chart kamu, walaupun kamu nggak tahu jamnya juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena aku belajar juga untuk memprediksinya walaupun nggak lewat jam lahir kamu ya. Aku ngelihat dari sisi lain yang bisa memang dilihat, oke? Dan kalau kamu ingin tahu pembacaan atau birth chart kamu secara astrologi Vedic atau Hindu, silahkan klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Jadi ini pembacaan tentang representasi suami dan istri kamu. Oke, jadi misalnya gini, di astrologi Vedic itu Jupiter adalah suami dan Venus adalah istri. Oke, dan selama 5 tahun lebih ini aku belajar tentang astrologi Hindu terutama. Aku melihat ternyata nggak hanya Jupiter itu sudah pasti suami. Ternyata ada kombinasi Jupiter dan Venus. Jadi aku bisa bilang kalau kita pengen tahu benar-benar siapa pasangan kita, ya, kita harus lihat kombinasi dalam artian Jupiter kita di sign apa, zodiak apa, begitu juga kita perhatikan juga Venus kita di sign apa atau zodiak apa. Oke, ya. Dan di sini kemarin aku udah buat 2 ya, dan ini aku bakal lanjut lagi. Yang terakhir kemarin aku udah buat sampai sepertinya Scorpio ya. Jadi kali ini untuk Jupiter dan Venus yang berada di sign Sagittarius, oke? So, bagi kamu yang mempunyai Jupiter ataupun Venus di Sagittarius ya, kemungkinan besar suami kamu ya ataupun pasangan kamu, kalau kita melihat dari Jupiter dari tradisionalnya, suami kamu bisa adalah seseorang yang memang entah guru, pekerjaan dia adalah seorang guru, dia adalah seseorang yang memang mengajar. Nggak perlu juga harus guru, bisa dosen, seseorang yang punya pendidikan cukup baik, ataupun dia juga bisa adalah guru spiritual ataupun guru agama ya, atau seseorang yang cukup sangat kuat dalam agamanya juga bisa ya sih. Dan pasangan kamu ataupun suami kamu kalau bisa bertemu dia memang di tempat seperti tempat pendidikan, seperti aku bilang tadi, di kuliah kamu ataupun saat kamu sekolah ya, kamu bertemu calon suami kamu ya. Dan bagi dia pendidikan itu cukup harus diperjuangkan sih untuk suami kamu. Dan karena Jupiter di Sagittarius juga memperlihatkan suami kamu di sini adalah seseorang yang memang akan memberikan banyak pelajaran hidup untuk kamu. Orangnya cukup optimis, ya. Jadi dia nggak akan begitu bisa melihat hal yang buruk, memang itu bagusnya. Jadi cukup spiritual gitu. Tapi ini bisa juga membuat suami kamu agak fanatik dalam agamanya juga bisa, atau istri kamu juga bisa. So perhatikan itu, karena apa yang diajarkan bisa hal yang benar-benar baik ataupun bisa completely wrong atau hal yang nggak baik dia bisa ajarkan ke kamu sih, tergantung gimana birth chartnya kamu bermain dengan birth chartnya dia. Oke. Dan kalau Venus di Sagittarius ya, pasangan kamu ya, istri kamu ini adalah seseorang yang bisa dibilang memang cantik ya, sangat cantik, dan dia energi seseorang yang kalau punya emosi memang agak sedikit menggebu-gebu. Pasangan kamu atau istri kamu kalau marah atau emosi dia bisa menghancurkan barang ya, Sagittarius ya. Kalau kamu yang punya ini, karena dari chart kamu, istri kamu memang kalau melakukan sesuatu, tangan dia seperti tangan menghancurkan. Jadi kalau dia memperbaiki sesuatu, dia bisa perbaiki asal hal tersebut dia hancurkan sih. Jadi ibaratnya dia ada permainan atau apa, kamu akan melihat suami istri kamu bakal mudah untuk menghancurkan hal tersebut, namun dia pasti akan memperbaikinya.
dan energinya bisa cukup tantrum sama kamu, jadi energi yang bisa cukup manja ya, jadi dia bisa seperti kekanakan, terkadang kekanakan ya. Jadi bagi kamu yang punya istri seperti ini, kamu harus bisa membantu istri kamu, mengajarkan dia layaknya seorang guru ataupun dosen kehidupan bagi istri kamu, karena cara pandang dia dalam kehidupan yang masih cukup sangat polos, naif ya. Itulah kenapa kamu perlu untuk mengajarkan dia banyak hal dalam hidup ya. Kenapa? Dia energi seseorang yang masih bersemangat, menggebu-gebu dalam hidup ya sih. Jadi kamu akan melihat pasangan kamu ya, terkadang dia bisa sangat positif, tiba-tiba dia bisa agak ya negatif lagi dalam hidupnya, atau pesimis dalam hidupnya. Itu yang aku lihat, terutama bagi kamu yang punya Venus di Sagittarius ya. Dan energinya dia bisa kadang terjebak dengan dalam spiritualitas, namun terkadang jadi gini, dia bisa sangat mengikuti agamanya atau prinsip hidupnya, tapi tiba-tiba dia bisa nanti agak ya kamu tahu, enggak gitu, kayaknya nggak perlu deh aku yang kayak gini sih. Dia bisa kayak misalnya dia suka untuk puasa gitu ya, dia bisa melakukannya berapa kali, namun tiba-tiba nanti dia nggak mau untuk puasa lagi sih. Jadi ada energi dia yang memang coba-coba dalam kehidupan, dalam pembelajaran agamanya juga, namun di satu sisi dia ngerasa kayaknya enggak deh, nanti dia balik lagi ke sisi dia yang kayak dulu sih. Ada energi yang memang seperti anak-anak yang mencoba banyak hal, namun ini membuat pasangan kamu atau istri kamu banyak belajar dalam hidupnya dia. So kesalahan memang harus terjadi ya, sebaik-baiknya untuk memang karena pasangan kamu atau istri kamu ya, dia harus belajar bisa sampai lebih dari 2 atau 3 kali dalam kehidupan. Jadi pertama mungkin dia gagal tapi dia nggak belajar, kedua dia gagal dia mulai belajar, dan setelah ketiga dia benar-benar belajar. Si kegagalan bakal menjadi pembelajaran terbesar bagi istri kamu. Dan bagi suami kamu ya, bagi kamu yang perempuannya di sini kurang lebih sama, hanya aja untuk suami kamu memang dia akan lebih energinya mengayomi ya, lebih menjaga. Jadi suami kamu sangat sosoknya mirip kayak lebih guru kehidupan kamu sih. Dia akan mendekatkan kamu dengan spiritualitas, bisa juga malah bisa menjauhkan kamu dengan spiritualitas, tapi dia membawa kamu ke arah lebih ke arah agama juga bisa sih. Baik dan buruknya itu tergantung dari gimana lagi chart kamu dengan pasangan kamu ya. Jadi aku nggak bisa bilang ini baik ataupun buruk, oke? So dan iya, kamu bisa bertemu pasangan kamu atau menikah dengan suami kamu di saat Sun, Jupiter ataupun Venus transit di masing-masing di zodiak Sagittarius. Jadi nggak harus tiga-tiganya conjunction baru kamu nikah gitu, no. Bisa jadi saat Jupiter transit Sagittarius, atau saat Sun transit Sagittarius gitu, atau Venus aja yang transit di Sagittarius, oke? Sih. Oke, selanjutnya kita lihat untuk Jupiter dan Venus di zodiak Capricorn ya. Oke, Jupiter dan di Capricorn ya, energinya Sarah, kenapa kamu ya sih ya, nggak boleh gitu, udah dia ini maksa banget dulu, pintar ya, nggak boleh gitu ya sih. Ada energi memang nggak begitu baik. Jupiter nggak begitu menyukai energinya, karena pasangan kamu atau suami kamu, bagi kamu yang punya Jupiter di Capricorn, suami kamu bisa sangat menyukai hal yang memang lebih simpel, sederhana, tapi tuntutan kerjaan atau karir dia membuat dia harus gini, ibaratnya tegas. Jadi suami kamu bisa orang yang sebenarnya nggak begitu menyukai untuk jadi tegas, dia ingin fleksibel aja orangnya, cuman kerjaan dia membuat dia harus kayak ngasih lihat tegas, buat orang takut sama dia, walaupun di satu sisi dia nggak suka untuk ditakuti oleh orang-orang. Namun power atau energi yang dibawa oleh suami kamu membuat dia banyak ditakuti oleh orang lain gitu ya. Di tempat kerja suami kamu juga bisa sangat mempunyai nama ya, jadi entah menjadi banyak
entah suami kamu bisa menjadi penasehat di sini atau apapun yang bermain kencang di tempat kerja dia, kantor atau perusahaan yang di mana tempat dia kerja sih ya. Dan kamu bisa ketemu suami kamu di tempat kerja juga, di tempat struktural ya, di tempat kalian bertemu, ruang publik, bisa jadi suami kamu kerja di ruang publik juga atau di layanan umum ya. Dan untuk kamu yang punya Venus di Capricorn, oh ya, Jupiter dan Venus di Capricorn ini kuat banget ngasih lihat kalian harus sabar. Terutama Venus di Capricorn adalah jika kamu ingin pasangan, ingin suami, ingin menikah, kamu harus sabar. Jika kamu bertemu seseorang dan kamu langsung ingin menikahi dia saat itu juga usia kamu masih muda, I'm sorry, ya kemungkinan besar bakal digagalkan oleh Tuhan, digagalkan oleh semesta. Jadi hubungan kamu dengan pasangan ya, yang kamu kira tepat, pasti ada energi yang entah gagal atau selalu ditunda-tunda energinya, entah dia yang menunda atau kamu yang bakal menunda. Karena pembelajaran untuk kamu adalah energi sabar, dan energi Venus di Capricorn itu ngasih lihat energi untuk kamu tidak memaksakan kehendak, karena Saturn bermain di sini. Saturn bakal ngasih lihat atau ngasih tahu kamu cinta dan kasih sayang itu berbentuk komitmen, bukan karena aku cinta kamu, aku sayang kamu, terus ayo kita lanjut. Tapi komitmennya gimana? Komitmenlah yang utama sih ya. Jadi suami kamu juga bisa mengajarkan hal ini nanti. Suami kamu gak akan mudah memberikan apapun yang kamu mau, dia pengen untuk kamu belajar melihat kehidupan ya, namun saat waktunya tiba dia akan berikan segalanya ke kamu ya. Cuman ya itu tadi, di awal dia agak nggak mau mudah memberikannya, karena dia pengen untuk kamu melihat real kehidupan itu seperti apa, kenyataan itu seperti apa. Jadi 1, 2, 3 kali atau bahkan lebih kegagalan bisa terjadi untuk kamu, karena memang untuk Venus di Capricorn kamu harus sabar ya. Apalagi kalau kamu jatuh cinta dengan orang, kemungkinan besar istri kamu adalah orang yang pernah menolak kamu dulu. Jadi kamu kalau mau dapatin dia, kamu harus sabar, kamu harus setia, kamu harus menunggu dia membuka hati. Mau nggak mau ya, kamu yang punya Venus di Capricorn dan kamu yang laki-lakinya, jadi kamu harus sabar. Karena kalau enggak, ya nggak bisa ya. Jadi kamu bisa ketemu dia atau bersama dia saat kenal dia, atau bahkan menikah sama dia saat Venus transit di Venus, Sun, lalu Jupiter transit di Capricorn. Kamu bisa lihat di Google itu kapan terjadinya ya, waktunya kapan sih. Dan kemungkinan besar kan sekarang Jupiter udah di Pisces ya, jadi kemungkinan besar kamu udah ketemu orangnya ya. Cuman mungkin untuk pernikahan bisa agak sulit. Kalaupun udah menikah, mungkin di awal nggak akan mudah untuk kamu. Itu energi yang terjadi ya. So, dan apalagi yang aku lihat adalah ya, suami kamu dan istri kamu adalah seorang yang sangat-sangat sensitif. Hati-hati sekali ya, mereka adalah seseorang yang mudah banget berprasangka buruk, dalam artian negative thinking. Mereka bisa mudah sedih, mudah overthinking akan kamu. Jadi dia, kalau kamu ngomong apa, dia bisa sangat stuck di kepala dia, langsung dia kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu sih, karena dia sangat memikirkan kamu. Walaupun dia terlihat dingin, terlihat nggak peduli atau cuek, sebenarnya dia sangat memikirkan kamu. Dan istri kamu atau suami kamu bisa sosok yang jauh lebih tua ataupun jauh lebih dewasa daripada kamu juga, karena energi Saturn, energi yang dingin, energi yang cold, dimana memang seseorang yang jauh lebih tua atau seseorang yang cuek bebek gitu. Namun ya, bukan berarti dia nggak sayang, bukan berarti dia nggak cinta, cuman ya memang gini dia orangnya. Oke, so kita lanjut ke Jupiter dan Venus di zodiak Aquarius ya. Jupiter dan Aquarius sama-sama seperti Capricorn, rule-nya Aquarius dan Capricorn itu adalah Saturn. So kamu juga tetap butuh waktu bersama, bertemu pasangan kamu. Nggak bisa kamu terburu-buru ya, karena ada pembelajaran besar dalam hidup. Dan kamu juga bertemu suami kamu, Jupiter yang punya di Aquarius ya, di large organization seperti aku bilang ya, di tempat yang umum, layanan umum, atau tempat sosial yang kamu nggak sangka tiba-tiba kamu ketemu pasangan kamu ya.
kamu bertemu karena kalian lagi ada di tempat yang sama, entah di tempat keagamaan juga bisa, ataupun tempat kalian memang sedang melakukan sosialisasi dari pendidikan atau kuliahnya kamu sih, atau dari kerjaannya kamu. Ya, kamu bisa bertemu pasangan kamu di tempat kerja juga sih. Oke. Dan pasangan kamu di sini adalah seseorang yang mengerti tentang kehidupan secara real, sangat praktikal orangnya ya, tapi nggak begitu sensitif seperti seorang Capricorn. Jupiter di Aquarius adalah energi seseorang yang sangat praktikal. Dia tahu apa yang dia harus lakukan, entah materi, spiritualitas, perasaan, dan emosi dia. Jadi suami kamu ya adalah seseorang yang sangat-sangat dewasa, dan dia akan sangat mengerti perasaan kamu ya. Hanya aja ya itu tadi, dia mungkin nggak mempunyai waktu yang banyak untuk kamu, karena dia akan mempunyai banyak waktu untuk orang lain. Dan kamu juga sebagai istrinya bisa kalian berdua bakal sibuk untuk orang lain, entah keluarga kalian ya, atau kerjaan kalian sih, kan nggak akan begitu banyak punya waktu untuk bersama gitu. Dan Venus di Aquarius ya juga seperti itu, kurang lebih sama. Kalian bisa bertemu di large organization ya, tempat layanan yang umum, tempat kerjaan kalian, tempat kalian pendidikan kalian ya. Dan di sini juga Venus di Aquarius itu ngasih lihat banget ya, kamu harus memberikan diri kamu terhadap orang lain. Jika kamu yang punya ini ya, kamu yang laki-laki punya Venus di Aquarius, kamu harus banyak bersosialisasi, karena kamu bertemu pasangan kamu, jalan jodoh kamu itu saat kamu banyak memberikan diri kamu ke orang lain, melayani orang banyak. Dan istri kamu, jodohnya kamu adalah seseorang yang memang bantu kamu, dan kalian berdua bakal banyak memberikan diri kalian masing-masing untuk orang lain, kebaikan orang lain, karena itu karma baiknya kalian. Semakin kalian menjalani, semakin pernikahan kalian bakal langgeng ya, dan juga kalian lebih bisa mengerti kehidupan ya, karena keuangan karir juga bakal membuat kalian ya memang banyak berurusan dengan orang lain ya. Bisa kalian bisnis juga bisa di sini, tapi nggak sekuat Venus atau Jupiter di Libra ya. Aku lupa kayak ngomong tadi, Jupiter dengan Libra itu bisa untuk bisnis, namun kuat banget bisnis. Namun Jupiter dan Aquarius nggak begitu kuat, cuman bisa ada bisnis di sini, namun bisnis yang buat kalian harus bertemu dengan real orang gitu ya, dalam artian face to face gitu ya, bukan online. Itu yang aku maksud. Lalu kalian bisa ketemu ya di saat Sun, Jupiter ataupun Venus transit di Aquarius. Itu bisa waktu kalian kenal, bertemu, atau waktu kalian menikah nantinya. Oke. So, ini dilihat lagi chartnya kamu, chartnya pasangan kamu gimana sih. Oke. So, kita lanjut terakhir ya untuk zodiak Pisces. Oke, jadi Jupiter di Pisces, Venus di Pisces. Sekarang Jupiter sedang di Pisces, dan Venus juga sepertinya masih di Pisces ya saat aku buat video ini. So, kamu mungkin sekarang udah bertemu pasangan kamu, calon suaminya kamu ya. Dan trigger pointnya tahun ini kalian bisa menikah, aku nggak itu kalau di transit. Namun gimana kah suami kamu ya? Bagi kamu yang punya Jupiter di Pisces, suami kamu adalah seseorang yang sangat-sangat suka menyendiri, introvert ya. Dia nggak begitu suka berurusan dengan orang banyak ya. Dia mempunyai dunia dia sendiri, dan biasanya kalau kamu udah menikah dengan dia, dunianya dia hanyalah kamu, dan dunia kamu adalah dia, karena dia akan membawa kamu ke dalam samudra dalamnya dia, tempat dia sering menikmati kesendirian dia. Jadi secara spiritual, suami kamu sangat spiritual, aku bisa bilang. Jadi dia sangat tahu tentang kehidupan itu seperti apa. Jadi suami kamu bukanlah orang yang akan selalu buat kamu ngerasa happy dan bahagia, tapi dia akan membuat kamu melihat real kehidupan itu seperti apa. Kayak ya begini jalannya baby, tapi sulit memang, tapi aku kan selalu ada di samping kamu sih. Jadi energi dia mungkin nggak akan seperti layaknya
suami yang bakal oh kita harus berusaha, no, dia akan orangnya lebih flow ya, steady gitu ya, dia nggak akan terburu-buru, orangnya sangat mengikuti hati perasaannya dia. So itulah untuk suaminya kamu. Begitu juga Venus di Pisces ya, istri kamu bisa orang yang sangat spiritual, bahkan kalian bisa Jupiter ataupun Venus di Pisces, kalian bisa hidup kalian untuk sangat mesra secara intim atau tentang seksualitas kalian bisa sangat happy, namun bisa juga terbalik, jadi bisa jadi pasangan kamu ataupun kalian berdua nggak begitu peduli tentang sexual activity gitu ya, jadi bisa sangat intens malah bisa sangat tidak intens karena spiritualitas bermain di situ. Walaupun ada malah bagusnya adalah spiritualitas atau seksualitas menjadi hal yang begitu sakral untuk kalian berdua sih ya, karena pasangan kamu dia bersatu dengan kamu itu bukan hanya secara seksual dan bukan secara intim, tapi dia bersatu dengan kamu secara jiwa kalian berdua, dimana itu kan nggak perlu penyatuan fisik. Pasangan kamu itu akan mengajarkan kamu tentang sakralnya cinta, kasih sayang. Jadi istri kamu mungkin dia nggak akan begitu bisa terlalu banyak melakukan pekerjaan di luar rumah, ataupun iya istri kamu, bagi kamu yang punya Venus di Pisces, dia mungkin lebih banyak di rumah, lebih banyak menyendiri. Karena apa? Memang energi dia yang dia sangat mudah kelelahan ataupun capek ya, jadi dia nggak akan begitu bisa untuk di luar rumah karena memang dia perlu banyak istirahat. Karena dengan bersosialisasi dengan orang banyak itu membuat energi dia habis gitu ya sih. Istri kamu bakal seseorang yang punya dunia dia sendiri, namun bagi kamu yang memang sama introvert dengan dia, so kamu bakal sangat happy karena dia akan membawa kamu, bahkan kalian bisa meditasi bareng atau melakukan aktivitas spiritualitas juga bareng, dan pernikahan menjadi sakral sekali untuk kalian berdua. Karena jujur untuk Jupiter dan di Pisces dan Venus di Pisces itu energi yang sangat-sangat ya, untuk masalah spiritualitas itu bisa dibilang sangat-sangat tinggi ya, sangat udah nyampe ke level yang memang tertingginya gitu. Cuman bagi kamu yang gak ada energi Pisces, kamu ada energi Pisces tapi pasangan kamu nggak ada, tapi dia berpasangan dengan kamu, mungkin bakal begitu berat bagi dia karena dia butuh kamu mungkin secara fisik, sedangkan kamu mungkin secara fisik nggak ada untuk dia gitu. Karena ingat tadi seperti aku bilang, bisa keinginan seksualnya kamu tinggi, dianya yang nggak tinggi gitu, tapi kalau kalian sama-sama kalian bakal sangat bahagia. Oke, seperti aku bilang, Jupiter, Venus, dan Sun adalah waktu transit yang tepat bagi kamu untuk bertemu suami kamu atau istri kamu, calon mereka, entah waktu kalian menikah. Jadi saat Jupiter transit di Pisces, kalian bisa menikah, kemungkinan besar. Lalu Sun transit di Pisces, apalagi sekarang Sun bakal transit di Pisces di tanggal 15 ini, bulan 3 ini. Ya, lalu Venus juga sepertinya udah di Pisces, ya. Ya, so ini trigger point yang kuat banget bagi kalian yang punya energi Pisces kuat banget. Kalian bakal menikah tahun ini, atau bahkan kamu bertemu lalu kalian bertunangan dan gak lama menikah. See, that's it. So I think that's all. Ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik ya untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Lalu